Ancolovers, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Dita, tentunya di acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Bapak Ges Halifa. Mau tahu keseruannya gimana? Yuk, cekidot! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ges Halifa. Kita berbincang-bincang mengenai Jakarta dan sekitarnya, perubahan-perubahan yang terjadi dan mungkin keterpukauan masyarakat sekarang ini tentang Jakarta yang begitu luar biasa, estetik dan artistik. Tentu saja ada orang-orang yang bekerja di balik itu semua dan menjadikan Jakarta seperti kita lihat sekarang ini, berbagai perubahan yang terjadi. Dan itu alhamdulillah hari ini saya sudah berjumpa dengan Bapak Hari Nugroho, Kepala Dinas Bina Marga DKI, dan yang di sebelah kanan saya Sabrina Cintamia. Dia penikmat Jakarta, pengguna Transjakarta, juga kadang-kadang MRT, yang bisa bercerita tentang experience-nya dia menikmati perubahan-perubahan yang ada di Jakarta. Jadi kalau nanti kita berbicara dengan eksekutornya, dan yang di sebelah kanan saya ini kita bicara dengan yang menikmatinya suasana itu. Selamat sore Pak Hari Nugroho, terima kasih banyak sudah hadir di acara Ngopi Bareng. Ya, Cinta sore, ya dipanggilnya. Iya, Cinta Pak. Terima kasih udah ada di sini. Kita hari ini berada di lokasi di Putri Duyung Resort. Suasananya indah, nyaman, dan sebagaimana Anda tahu, Ancol memang surga tersembunyi di utara Jakarta. Dan kita berbincang-bincang tentang Jakarta dan perubahannya. Kita mulai dengan Pak Hari. Pak Hari, terus terang saja, saya anak Jakarta, lahir besar di Jakarta, tinggalnya itu di daerah Poncol Senen. Senen itu dari masa lalu sampai kemarin terkenal dengan nerakanya Jakarta. Tiba-tiba menjadi seindah sekarang. Menjadi luar biasa, kekumuhan itu relatif hilang. Ada bangunan-bangunan lama yang insya Allah nanti juga terjadi perubahan. Sebenarnya itu prosesnya bagaimana? GPO kita gitu bisa menjadi eksotis gitu, seperti apa sebenarnya Pak Hari? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ges. Jadi memang di Simpang Senen itu kan terkenal dulu padat. Dulu ada namanya Pasar Senen, Pasar Glodok Senen ya, yang dulu sempat kebakar. Kemudian pada saat kita bangun juga sempat gedung film ya, bioskop itu juga sempat dibakar waktu kerusuhan itu. Alhamdulillah ya, jadi kita membuat penataan di Simpang Senen ini karena kan awalnya ada namanya underpass Senen. Begitu kita lihat, kita kan kalau bicara ke depan itu perlintasan kereta api itu rencananya akan ditutup, seluruh perlintasan kereta api di Jakarta. Oh, seluruhnya? Seluruhnya. Makanya kita mengantisipasi dengan nantinya seluruh persimpangan kereta api ditutup, kita harus mempersiapkan bagaimana arah moda transportasi pengguna jalan itu tidak terjadi penumpukan, terjadi kemacetan. Akhirnya kita membuat rencana di awal 2019, waktu itu memang saya diamanah menjadi Kepala Dinas Bina Marga pada 9 Januari 2019, langsung kita membuat perencanaan untuk kita bangun underpass Senen. Jadi kepanjangan underpass Senen. Jadi namanya underpass Senen Extension. Underpass Senen Extension ya. Yang sampai ke dekat Jalan Kuini sana ya. Yes. Nah, konsepnya jadi pada dari arah jalan itu dari arah Cempaka Putih kalau menuju ke arah Senen. Jadi kita perpanjang underpass itu langsung lurus ke kanan ke arah Rumah Sakit Gatot Subroto. Jadi yang masuk ke kiri langsung ke arah Salemba,
keluar, yang turun langsung nembus ke arah jalan Senen Raya, atrium itu ke Gatot Subroto. Nah, penataan tidak hanya di situ, Bang Guys. Jadi penataan kita selain membuat sepanjang underpass sepanjang sekitar hampir 600 meter itu kita tata juga simpangnya. Di situ kita tata dengan adanya halte, kemudian kita buat JPO-nya 2, ya, JPO dari Trek Senen Bioskop dengan atrium sampai ke Gatot Subroto. Nah, itu di tengah situ ada Ya. yang menarik. Itu ada untuk lift kayaknya. Lift ya. Terus ada motifnya itu motif seperti batik, tetapi itu kan lambang Betawi kan, itu kan Ya. ornamennya Ya. gitu ya. Jadi betul, jadi pada saat kita membuat konsep bangunan, underpass maupun bangunan, kita selalu berkolaborasi. Pak Gubernur selalu sampaikan, kalau setiap kamu bikin infrastruktur bangunan, kamu harus punya ide gagasan dulu. Dari ide gagasan dulu, langsung kamu buat narasinya. Setelah kamu buat narasi, baru kamu bangun actionnya. Nah, sama ide gagasannya, kita membuat underpass itu tidak hanya membuat underpass semata, tapi kita membuat underpass yang bagus, modern, dan dibuat kolaborasi dengan budaya Betawi. Saya dengan Bang Dori, Iya. itu arsitektur Betawi di Jakarta ini saya gandeng. Kira-kira motif Betawi apa yang mau kita masukkan ke sana, unsur Betawinya. Akhirnya kita sepakati JPO-nya itu seperti ada gigi balang, Ya. kemudian yang lurus liftnya itu juga masukkan unsur Betawi. Di underpass-nya pun juga ada unsur Betawinya. Nanti kalau Bang Ges lihat di Betawi itu ada ini sama kayak ada bunga. Keren sekali. Jadi semua unsur Betawi kita masukkan ke sana. Iya. Jadi sesuatu dibangun, saya balik ke belakang ya. Ya. Terus terang saja, selama ini saya kalau melihat Jakarta, nggak ada nuansa keibuan di sana. Yang ada beton antara jalur cepat dengan jalur lambat. Yang miskin silahkan naik bis berpadat-padat ria, yang kaya di jalan yang lebih lebar dengan mobil pribadi. Kalau yang sekarang manusia dipadukan, kelas sosialnya dipersempit dengan diberikan kenyamanan-kenyamanan semacam itu dengan estetika yang berkolaborasi dengan para arsitek dari luar Pemprov. Ya. Keren. Pantaslah bahwa percepatannya sedemikian rupa. Sebelum saya ke Pak Hari lagi, kita bicara dengan penikmatnya. Cinta, kamu selama ini naik Transjakarta ya? Iya, betul. Nah, terus apa perubahan yang kamu lihat selama kamu naik kendaraan umum, di halte, di stasiun-stasiun MRT, atau apa yang kamu rasakan sekarang ini? Kalau sekarang itu lebih punya perasaan nyaman ya, Lebih nyaman? lebih nyaman. Karena mungkin kalau dulu kalau kita naik bus atau naik kendaraan umum, kita itu tidak berdiri di dalam halte gitu. Kalau sekarang kita udah berdiri di dalam haltenya nyaman gitu kan. Terus udah gitu fasilitasnya juga lengkap. Sekarang juga sudah ada musolanya gitu. Oh, ada musolanya juga? Ada musolanya Di haltenya? di halte. Jadi kalau misalkan saya pulang maghrib, saya bisa sholat dulu gitu. Iya. Di beberapa halte? Di beberapa halte sih yang udah saya temukan itu di Ancol ada. Saya pernah sholat di halte Ancol. Terus udah gitu saya juga pernah sholat di halte Kampung Melayu. Halte Kampung Melayu juga ada musolanya juga? Ada. Dia ada punya ruangan walaupun agak ke belakang sih sebenarnya. Gitu. Terus kalau dari sisi penumpang itu bagaimana? Masih bertumpuk atau sudah jauh lebih nyaman? Kalau di masa transisi ini ya sekarang ya PSBB ini memang semuanya dibatasi gitu. Tapi walaupun bukan pada saat PSBB itu juga nggak terlalu penuh gitu. Tidak terlalu penuh. Iya. Jadi angkutannya sudah relatif cukup. Betul, udah relatif cukup. Dan enaknya lagi kalau perempuan itu sekarang lebih diprioritaskan. Ada prioritas Iya, buat perempuan. ada prioritas gitu. Jadi kalau perempuan, ibu hamil, terus kemudian orang tua itu juga harus kita prioritaskan gitu. Ya. Teman-teman ngopi bareng ini berbagi cerita ya.
tentang perubahan Jakarta yang saya mendapat ceritanya Cinta ini agak surprise karena ketika saya sekolah, kalau pagi itu kaki saya cuma ada satu di tangga bus. Badan saya tidak masuk. Yang penting menempel sampai ke lapangan banteng. Tapi kalau sekarang pengaturannya sudah sejauh itu. Sudah sejauh itu. Sudah sejauh Iya. itu. Terus mengenai peta-peta bus antar jurusan itu sudah bagus sih dengar ya. Sudah bagus. Sudah seperti di Singapura, di sudah mana-mana seperti di ya? Singapura. Jadi saya waktu itu kebetulan rute Transjakarta saya itu Ancol Kampung Melayu sampai Pulau Gebang. Saya iseng main ke Pulau Gebang. Ya. Di sana itu haltenya sudah cukup bagus kan, gitu. Udah bagus karena memang dia sudah terintegrasi kan. Gitu. Sudah terintegrasi. Jadi memang itu yang sebenarnya yang dibutuhin kan sama orang-orang gitu kan. Apalagi mereka yang memang kerjanya itu misalkan mereka rumahnya di luar DKI gitu. Iya. Nah mereka itu pasti kalau misalkan mereka mau naik moda transportasi pasti mereka naik Transjakartanya dari Pulau Gebang biasanya. Oke. Iya, terus baru mereka ke Kampung Melayu dan mereka ke tempat kerjanya masing-masing gitu. Dan papan informasinya Papan mudah. informasinya mudah. Gitu. Komplit. Dan sekarang enaknya lagi kita diarahkan karena supaya tidak ada penumpukan penumpang biasanya gitu. Biasanya Iya, begitu. apalagi di halte besar. Seperti Kampung Melayu, halte besar Kampung Melayu itu kan haltenya yang memang dia itu persambungan antara beberapa koridor di situ. Oke. Iya. Gitu. Ya, saya kembali lagi ke Pak Hari ini. Jakarta memang sekarang layak dan patut dikagumi. Dan orang-orang yang patut kita beri apresiasi adalah orang-orang yang di belakang layar yang mengeksekusi agar Jakarta seperti sekarang ini. Mereka lah yang berada di garis depan, yang paling cepat terkena komplain, yang paling cepat juga terjun ke lapangan. Kalau ada cat jatuh dari JPO itu kena ke mobil, saya ingat betul karena saya ikut menerima komplainnya dan meneruskan ke Bapak dari seorang teman ya. Pak Hari, tentu saja kan kalau waktu sebelumnya orang melihat Sudirman Tamrin. Lantas pernyataannya Jakarta bukan hanya sekedar Sudirman Tamrin. Ya mereka kan memang mungkin hanya melihat Sudirman Tamrin. Tapi saya melihat Kemang, saya melihat Cikini, saya melihat Jalan Satrio, saya melihat Keramat Raya sampai Senen gitu kan ya. Dan itu kan juga sudah terasakan trotoarnya. Ke depan apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI ini? Ya, jadi tadi saya nyambung lagi tadi sama yang Mbak Sinta. Memang di fasilitas halte yang sekarang ini memang kita lengkapi sama JPO itu kita lengkapi dengan satu CCTV untuk keamanan kenyamanan, kedua satu dengan lift. Oh dengan lift juga. Sekarang JPO yang kita buat yang sekarang ini bukan hanya kenyamanan, bukan hanya bentuknya yang beda, yang futuristik, tapi kenyamanannya juga kita buat pakai lift. Pakai lift tadi untuk mengakomodir ibu hamil, orang tua lansia, kaum disabilitas. Dan kita buatkan tangga juga. Dan tentunya semua fasilitas itu kita buat nyaman sehingga apa? Pengguna itu merasa setiap jalan itu punya pengalaman baru. Di JPO ini punya pengalaman baru. JPO ini, jadi semua itu pasti merasakan. Saya pasti di Bundaran Senayan, GBK Polda, di Pasar Minggu pun kita buat juga. Oh konsepnya pun beda-beda. Beda-beda. Setiap wilayah tempat beda-beda. Beda-beda semua. JPO Pasar Minggu yang dulu pernah roboh, Iya. kita buat revitalisasi, sekarang jadi bagus. Kita buat liftnya juga, nuansanya Betawi, dan semuanya ada nuansanya. Nah, yang di Senen ini nuansanya, kenapa kita buat seperti kayak gelombang, itu sebenarnya nuansanya itu seperti air mengalir. Oh. Jadi kesemerawutan di Senen, kita buat seperti air mengalir, supaya apa? Di Senen itu mengalir dengan bagus gitu loh. Iya, iya. Walaupun persimpangan 5, tapi tidak terjadi kemacetan. Jadi akan mengalir dengan baik. Nah, di sebelah sana JPO-nya juga sama Gigi Balang juga. Nah, setelah kita bangun di Tamrin Sudirman, tentunya tadi Bang Gaya sudah sampaikan ada Kemang Raya, Cikini, Salemba, kemudian Satrio. Jadi semua itu kita buat trotoar yang sedemikian lebar untuk apa? Kenyamanan orang jalan juga. Jadi pada saat mereka mau naik
angkutan umum, baik itu nanti MRT nyambung ke nantinya ke LRT maupun BRT, mereka merasa nyaman dengan jalan yang enak, lega. Mereka seperti jalan itu punya pengalaman juga, nggak merasa capek. Nah, ke depan jalan itu rencananya trotoar itu ya yang akan lebar-lebar ya seperti Tamrin apa mungkin itu rencana akan dibuat fasilitas kembali, tambahan lagi, mungkin semacam Fasilitas apa lagi tuh? kayak semacam ya bike lounge, artinya tuh kalau orang sepeda itu nanti ada lounge-nya, ada tempat gantinya, kemudian ada tempat nongkrongnya, ada tempat orang istilahnya tuh bisa bersantai-santai sebelum nantinya mereka ke kantor. Luar Itu biasa. Pak Gubernur tuh mempunyai pandangan benar-benar membuat nyaman warga. Jadi walaupun yang mau jalan kaki, mau naik sepeda itu nanti dibuat nyaman gitu loh. Tidak seperti yang kepanasan apa, nanti semua dibuat fasilitas gitu. Saya mau berbagi cerita sedikit Pak Hari Iya. ya. Agak terbuka saja. Pemprov DKI ini sebenarnya menakutkan untuk Ancol loh. Karena menakutkannya gini, fasilitas umum dibuat nyaman, Iya. orang merasa aman dan bahagia kan, dan dibuat cantik, Iya. gratis. Iya. Lah kalau Ancol tidak bikin perubahan inovasi seperti Symphony of the Sea yang baru jadi itu, ya orang siapa yang mau kemari gitu kan? Jadi Betul. ya kita katakan gitu di sini bahwa saingan kita itu bukan Jatim Pak, Iya. bukan yang lain-lain, tapi Pemprov DKI karena gubernurnya luar biasa imajinatif kalau seperti itu. Ternyata benar ya. Jadi perubahan-perubahan itu menjadi sangat apa ini. Nah, terus satu hal lagi Pak Hari, saya ingin bercerita juga. Kalau kita lagi di luar negeri, anggaplah lagi di Tokyo, yang kita nikmati kan bukan kendaraan umum, tapi kita jalan kaki. Yes. Terus kebayang dalam pikiran kita, kapan Jakarta seperti ini? Dan kemarin saya jalan kebetulan di area Cikini, rasa-rasanya Jakarta lebih indah sekarang dari yang pernah saya datangin gitu loh ya. Luar biasa ya ininya. Nah, menurut Pak Hari yang jalan yang tadi kan untuk sepeda, untuk apa? Saya mendengar bahwa Cikini Raya itu akan menjadi street gallery. Berupa apa sih sebenarnya street gallery itu? Ya, jadi kan kita waktu membangun konsep trotoar di Cikini, itu kan di sana ada tim, ya namanya Smile Marzuki itu. Nah, di sana pun kita sudah mengalokasikan satu ruas trotoar sepanjang 100 meter itu bisa untuk mengekspresikan, bisa membuat mural apa itu kita buat. Jadi teman-teman tim nanti kalau memang ada acara apa, event apa, bisa mengekspresikan di trotoar itu. Memang sudah kita siapkan 100 meter di situ. Nah, di situ nanti tempat ekspresi. Dan kedua, di sana juga sudah dibuat yang di dekat stasiun itu kan kayak semacam taman. Jadi kalau kita lihat perubahan, apalagi kalau Bang Ges lihat, dulunya itu namanya kabel, itu kan bergelantung. Wah, parah, luar ya. biasa. Nah, dengan penataan revitalisasi trotoar ini sekaligus kabel-kabel utilitas yang di atas itu kita turunkan semua. Di bawah tanah semua. Di bawah tanah kita buat lubang manhole utilitas untuk apa? Untuk memasukkan kabel-kabel. Nantinya ke depan, ducting semuanya itu ya, ke depan Jakarta, target kita 4-5 tahun itu semua kabel itu harus turun. 4-5 tahun seluruh iya, kabel. Itu sinergi dengan kita membaguskan trotoar untuk kenyamanan pejalan kaki. Di semua jalan Di seluruh Jakarta, di seluruh tidak Jakarta. hanya di yang Tamrin apa, sekarang kita sudah melebar ke wilayah-wilayah. Nanti setiap ruas jalan, begitu nanti trotoar kita lebarin, masukkan kabel ke bawah. Jadi nanti Bangkes kaget nanti ke depan. Kita dengan sudah seperti itu, saya ingin bertanya kepada Cinta lagi nih. Saya nggak tahu di masa kamu ya, tapi kalau di masa saya itu kemana-mana itu teman-teman saya itu, misalkan kita nongkrong di Blok M, itu datang dengan mobil, diceperin dengan ban radial dan kita adu sound system. Apakah sekarang anak-anak muda itu sekarang sudah meninggalkan itu semua beralih ke kendaraan umum?
kalau misalkan untuk beralih ke kendaraan umum, sebagian besar mungkin ini kalau misalkan di lingkunganku ya, gitu, Iya, lingkungan saya ya gitu. Jadi kalau di lingkungan saya sebagian memang lebih memilih menggunakan angkutan umum sih. Sudah lebih memilih kepada Iya, angkutan umum iya, daripada mobil daripada pribadi. mobil pribadi. Jadi mobil pribadi itu sebenarnya digunakan ketika memang mau pergi jauh gitu. Jauh. Iya, gitu. Jadi kalau sekarang mungkin better naik kendaraan umum gitu. Jadi kan kalau seperti ini yang dirubah bukan hanya fungsi, tetapi juga membangun peradaban baru ya. Kita buat mindsetnya berubah. Mindsetnya berubah ya. Jadi Pak Gubernur sampaikan mindset di DKI itu harus berubah. Kenapa? Satu, yang kita utamakan itu adalah satu, pejalan kaki. Iya. Kalau pejalan kaki itu urutan nomor satu, berarti apa Pak Ari? Kamu harus buat trotoar senyaman mungkin. Yang kedua, baru prioritas kedua adalah untuk yang non motorized. Yang non motorized. Contoh untuk sepeda, ya kan, terus bahan bakar yang pakai gas. Ya. Yang ketiga, angkutan umum. Baru yang terakhir adalah kendaraan pribadi. Terakhir itu nomor 4. Jadi yang utama tuh kalau kita mau bicara kota modern, itu memang nomor 1 harus pejalan kaki yang di nomor 1 kan. Kalau Itu. saya ini agak mohon maaf ya, ini melenceng sedikit ke media sosial. Dia protes karena trotoar dilebarin, Iya. terus dia menginginkan untuk mobil pribadi lah yang harus didahulukan, dan teriakannya kencang. Oh, iya. Dan saya terpaksa harus mengatakan, SMA lu di mana? Karena kalau orang yang paham tentang peradaban, di mana-mana di Eropa, Iya. di Jepang, dimanapun di kota-kota maju dunia, pasti trotoar yang jauh lebih nyaman ketimbang pejalan jalan yang bawa kendaraan pribadi gitu kan. Dan terus sinergitas itu ya kita misalkan di mana lah selalu mudah, ada petanya, walaupun kita baru datang ke sana langsung bisa tahu. Contoh di Mangges. Ya. Saya waktu itu sama pengamat disampaikan, wah kok Jakarta jalannya dipersempit, trotoar dilebar-lebarin. Sebenarnya bukan mempersempit jalan, kami adalah mengkonsistenkan lajur. Iya. Yang dulunya lajur 5, ke 4, ke 3, 4, 5. Kita buat konsisten. Kalau memang kita mau buat 3 aja lajurnya, sisa dari jalan ini kita buat trotoar. Jadi tidak terjadi bottleneck. Enggak ada. Yang diatur sekarang kan dulu kan dari 5 lajur pindah Ya, ke itu 4, akhirnya menjadi 3, bottleneck bottleneck. kan, Nah, kita konsistensi lajur, kita buat aja 3 semuanya. Sisanya kita buat trotoar yang lebar untuk apa? Kenyamanan pejalan kaki. Iya, Jadi iya. sebetulnya kita nggak buat sempit jalan, sebetulnya mengkonsistensikan lajur jalan gitu. Memang beda ya antara kecerdasan dengan data dengan orang yang bermodal asumsi dan Iya. opini negatif memang beda. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Iya. Tapi akhirnya dah masyarakat sendiri yang Menilai, mengalami iya. dan menikmati. Contohnya Cinta ini. Iya. Terus Cinta, harapan kamu ke depan terhadap Jakarta apalagi yang ini? Mumpung ada orang yang otoritatif untuk bicara ini. Oke, kalau harapannya ke depan sih sebenarnya kalau untuk pejalan kaki mungkin sekarang sudah banyak ya, udah banyak tempatnya. Aku juga menikmati di Sudirman, di Tamrin, di Senayan, di Cikini. Yang paling takjub sebenarnya sih di Cikini, Cikini sama di Salemba itu. Salemba. Iya, itu kan kredit banget kan sebelumnya. Nah itu aku menikmati juga di situ. Terus harapannya sih kalau misalkan untuk fasilitas umum kayak trotoar itu kalau bisa sampai ke daerah yang mungkin masih di pinggiran Jakarta, gitu. Kalau misalkan untuk transportasinya seperti kayak MRT atau Transjakarta gitu. Harapan aku sih sebagai pengguna itu semua harapannya bisa sampai ke daerah yang di pinggir gitu. Pinggir Jakarta ya. Jadi terintegrasi lah. Terintegrasi semua Iya, ya. semuanya. Jadi Iya. kita nggak repot, nggak susah gitu kan. Terus lebih nyaman sih. Sementara ini yang saya baca ya 83% yang sudah tercover itu. Ya. Jadi dengan Jaklingko terus ke Transjakarta sampai ke Sampai MRT. MRT. Mungkin tinggal 17%-nya lagi Pak Hari ya.
Pak Hari, di daerah Pasar Minggu sana, apa nama daerahnya, nanti ada tapal kuda, Oh, apa, flyover ya. flyover. Nah. Itu saya belum datang, baru melihat dari gambar, tapi itu luar biasa kerennya itu. Ya. Seperti apa Pak? Ya. Oke, terima kasih. Jadi flyover itu kembali tadi awal, setiap perlintasan kereta api rencananya akan ditutup oleh Kementerian Perhubungan. Jadi mau nggak mau kita harus buat flyover. Jadi flyover di Tanjung Barat maupun Lenteng Agung itu seperti bentuk tapal kuda. Iya. Jadi bentuknya tapal kuda, kemudian tengahnya nanti ada JPO. JPO-nya nanti saya yakin nggak kalah keren sama yang di Bundaran Senayan maupun GBK Polda. Itu nanti akan futuristik dan itu juga nanti ada narasinya, ada jalan ceritanya, ide gagasannya. Kenapa membuat kayak selubung yang di Lenteng Agung ya? Itu nanti JPO-nya kayak selubung berupa spiral kayak seperti gen. Itu nanti ada ceritanya. Kemudian kedua dilengkapi dengan lift, dengan CCTV, dan di bawahnya itu dibuat taman. Jadi selain nanti membuat perlintasan sebidang itu terjadi, itu nanti menjadi destinasi wisata juga buat orang-orang pinggiran. Kan tahu persis Lenteng Agung kan daerah pinggiran ya. Iya, Itu iya, nanti iya. begitu nanti menikmati flyover Lenteng Agung maupun Tanjung Barat itu menjadi destinasi yang bagus dan di situ ada jogging tracknya dan mereka bisa menikmati keindahan. Kalau malam hari JPO-nya akan seperti di Senayan juga. Sekarang prosesnya sudah Insya Allah sudah sampai ke 95%. 95%. Insya Allah nanti rencananya Desember kita akan buat uji coba. Desember udah Desember coba. uji coba, mudah-mudahan sih awal Januari kita sudah mempunyai JPO yang bagus dan itu menjadi viral, menjadi ikon. Karena kalau kita lihat dari atas, bentuknya akan unik. Bentuknya akan unik dan itu Ini hoax nggak nih? hal baru dan di Indonesia baru satu tuh. Karena bentuk yang itu. teman-teman di media sosial suka mengatakan Anies nggak bisa kerja, artinya kan Pemprov DKI nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau dengar ceritanya menjadi luar biasa ya. Jadi jangan-jangan mereka kelamaan digorong-gorong kali ya. Jadi nggak paham Jakarta itu. Karena saya sendiri belum ke sana, tapi melihat Senen saja sudah apa selama ini daerah yang sama sekali seperti tidak terjamah gitu loh, dibiarkan kumuh. Tapi melihat sekarang itu menjadi apalagi itu nasi kapau yang di pinggiran itu tertata dengan rapi, dengan baik, trotoarnya besar, lampu-lampunya juga nyeni kelihatannya. Dan kita juga membuat ruang ketiga. Jadi ruang pertama kan keluarga kita, ruang kedua di kantor, nah, ruang ketiga itu adalah ruang yang untuk interaksi. Jadi Jakarta nggak amburadul. Ruang interaksi itu contoh di spot budaya, taman budaya itu, yang di atasnya terowongan Kendal itu kan ada, di situ ada mini garden, ada untuk untuk skateboard. Nah, Iya. sekarang kita buat, Bang Ges kalau lihat di Simpang Pasar Rebo itu kita buat namanya skateboard untuk skala internasional. Memanfaatkan kolong flyover, kita buat ruang ketiga bagi anak-anak di sana. Trotoarnya kita bagusin, dalamnya kita buat semacam kayak skateboard untuk BMX maupun sepatu roda itu skala internasional. Bang Ges bisa Skala lihat. internasional. Dan malam kita buat lampu kelap-kelip sehingga orang di sana tuh nyaman. Keren. Buat hiburan orang-orang pinggiran di daerah Ciracas ya, di Simpang Pasar Rebo itu. Saya tinggal di Legian Suprapto, daerah Senen ya, ujung situ. Saya tahu persis daerah Kemayoran itu kumuh. Iya. Tiba-tiba ada lapangan bola kelas internasional Oh iya. di daerah Serdang. Iya. Itu juga saya dengar dibangun juga di daerah Jagakarsa. Iya. Ini dari tadi kita terkagum-kagum dengan Jakarta. Kamu punya kritik nggak terhadap Jakarta? Jadi kalau nggak ada kritiknya kayaknya nggak seru ini. Kalau kritik mungkin lebih tepatnya masukan kali. Masukan, Iya, oke, kalau- silakan. Ini dia lebih sopan. Kalau masukannya sendiri sih sebenarnya sih sekarang udah cukup menyenangkan ya Jakarta itu. Iya. Kebetulan memang aku suka jalan-jalan juga di Jakarta gitu kan. Memang lebih tertata segala macam.
kalau untuk masukannya sendiri ya mungkin dirawat kali ya. Mau pesan sama teman-teman yang menggunakan fasilitas umum sih sebenarnya. Oke. Karena gini, saya masih melihat banyak orang yang tidak membuang sampah sembarangan. Yang membuang sampah sembarangan maksudnya gitu. Terus masih coret-coret tembok gitu. Iya. Itu sangat-sangat Disayangkan ya. disayangkan gitu, karena itu fasilitas dibangun untuk kita semua kan. Iya. Fasilitas dibangun untuk dinikmatin sama masyarakat, tapi dirusak gitu kan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab kalau Vandalisme. Vandalisme betul. Terus masih orang masih belum tahu mungkin ya untuk merawat keindahan kotanya sendiri gitu kan, kayak masih buang sampah sembarangan. Itu sih sebenarnya yang mungkin masukannya lebih ke teman-teman yang menikmati gitu. Mungkin gini, Pak Hari, menyambung kritiknya Cinta, masukannya Cinta ya. Kan orang butuh hukuman moral. Bisakah yang kayak gitu nanti perilaku mereka itu tergambarkan lewat CCTV misalkan. Jadi wajahnya terlihat bahwa mereka adalah perusak kota. Kira-kira bisa seperti itu, Pak? Iya, betul. Jadi memang dari masukan Mbak Cinta tadi memang sudah kita antisipasi. Jadi setiap fasilitas publik, JPO maupun ruang ketiga maupun tempat lainnya kita pasang CCTV. Iya. Seperti kemarin yang dulu masih rame skuter, yang sampai skuter ditabrak terus jadi rame, itu terlihat. Ternyata skuter itu juga naik JPO dipakai. Akhirnya apa? Konvut atau lantainya itu pada patah-patah. Padahal kita pakai bahan konvut yang kayak kayu itu kan mahal juga tuh. Iya. Pada patah-patah rusak. Akhirnya kelihatan di CCTV. Orangnya kelihatan, langsung bisa ditangkap. Mereka juga soal pernyataan tidak akan mengulang. Akhirnya kita betulin lagi. Dipasang aja selama sebulan, diputar terus wajahnya dia. Nah, itu lebih kelihatan. Kita gedein, menjadi ya, hukuman moral kita kayaknya. gedein, Ya. kita lihat orangnya kelihatan. Akhirnya ya mereka ini. Jadi mereka sekarang segan juga bahwasanya ini kan fasilitas publik. Betul. Harus kita rawat bersama. Jadi jangan sampai kita bangun dengan uang rakyat tapi dinodai dengan rakyat sendiri. Jadi Betul. artinya harus tadi seperti Mbak Cinta sampaikan, harus sama-sama menjaga. Ini uang rakyat ya harus kita jagain bersama-sama gitu. Teman-teman ngopi bareng, ini perbincangan yang luar biasa menarik, banyak sekali yang ingin kita gali, tetapi waktunya sudah relatif habis. Mungkin ini pertanyaan terakhir kepada Pak Hari. Dengan kondisi pandemi yang ada sekarang, kita sama-sama tahu keuangan Jakarta sedemikian turun drastisnya ya. Apa kira-kira yang tetap akan dilaksanakan ke depan dengan situasi yang ada sekarang? Ya, betul. Jadi memang kita sudah membuat roadmap tahun kemarin dengan prediksi sebelum COVID turun, itu udah kita bangun sirip-sirip trotoar yang menjadi terkoneksi dengan di MRT. Contoh mungkin di daerah Cipete, Lebak Bulus, apa kan ada sirip-sirip. Jadi orang sebelum ke MRT itu kita bangun trotoar yang bagus. Tapi karena kondisi COVID, keuangan harus semuanya ke kesehatan dan segalanya, akhirnya itu ditunda. Hanya sebagian kecil yang kita implementasikan, hanya waktu itu kita bangun di TOD Tanah Abang yang mengintegrasikan kereta api, BRT, busway maupun MRT itu. Jadi kita buat di sana semacam plaza. Jadi begitu orang ke Tanah Abang itu mereka langsung bisa berinteraksi di sana, jalannya enak sampai dia itu ke lorong-lorong. Kita buatkan sirip-siripnya juga. Kita hanya sebuat hanya bisanya itu. Sementara ini karena yaitu tadi ketergantungan anggaran. Nah, tapi kita juga akan mencari tidak hanya di APBD, mencari kewajiban pengembang yang memang masih punya kewajiban. Kalau mungkin SP3L atau KLB supaya dibuat, kita sudah punya perencanaan. Yuk, Anda punya istilahnya itu punya kewajiban, bangunlah trotoar di sana. Kita sudah punya konsep demikian. Jadi kita tidak tergantung dengan APBD, kita dengan konsep pembiayaan yang lain supaya ya tetap program ini jalan gitu. Jadi ada alternatif pembiayaan ya. Betul. Ya. Terima kasih banyak Pak Hari. Ya. Teman-teman ngopi bareng Ges Khalifah,
Demikian acara kita hari ini, bincang-bincang tentang Jakarta dengan Pak Hari, dia Kepala Dinas Bina Marga, dengan Cinta, penikmat transportasi Jakarta, dan kita akan berjumpa lagi dengan tema yang lain lagi. Dan hari ini Pak Hari ada merchandise dari Taman Impian Jaya Ancol yang akan diserahkan oleh Pak Martua Hamis Siregar. Ini dari Dunia Fantasi. Demikian acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gimana Angelovers? Semakin seru kan obrolan bareng Bapak Ges Halifah? Tentunya jangan lupa saksikan episode selanjutnya, dan tentunya pasti akan lebih seru bintang tamunya. Tetap di acara Ngopi, Ngobrol, Pikiran bareng Bapak Ges Halifah.